Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu teori lagi yang biasanya menjadi pertimbangan pemerintah di dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, teori ini dinamakan teori basis. Nah, teori ini bisa dikatakan sebuah analisa yang memiliki tujuan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Nah, di sini ada yang namanya kegiatan basis, guys. Nah, kegiatan basis ini biasanya disebut sektor unggulan. Yang mana sektor unggulan ini setiap produksi yang dilakukan oleh sektor ini bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan bisa untuk memenuhi kebutuhan luar wilayah atau luar domestik atau istilahnya nanti diekspor gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini dinamakan sebagai kegiatan basis atau kegiatan inti. Karena apa? Karena kegiatan inti ini nanti akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan non-basis. Kenapa demikian? Nah, ini nanti kita akan bicara itu. Karena kegiatan basis ini orang-orang menyebutnya kayak kegiatan yang sektor-sektor yang bukan unggulan, sehingga dia hanya memenuhi permintaan-permintaan domestik saja. Nah, kegiatan non-basis ini kenapa demikian? Karena permintaan di sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tersebut. Artinya, ketika ekonominya kurang bagus, maka kegiatan non-basis ini ya akan melemah. Tetapi ketika ekonomi di wilayah itu bagus, maka kegiatan non-basis ini akan menguat potensinya. Nah, kayak gitu. Sehingga dia sangat tergantung dengan kondisi perekonomian wilayah tersebut. Nah, gitu. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, ada gambar kopi. Kita anggap saja satu wilayah, misalkan Tulungagung gitu aja ya. Wilayah Tulungagung ini misalkan kita anggap kegiatan basisnya ini adalah perkebunan kopi. Karena tentu kebiasaan orang-orang Tulungagung yang cinta dengan kopi, terus mereka menganggap kopi itu menjadi barang primer atau kebutuhan yang perlu dia penuhi setiap hari, sehingga sektor ini menjadi sektor yang sangat potensial. Nah, kopi ini. Nah, kita bisa melihat sektor ini menjadi sektor basis dari mana? Nah, kita bisa lihat dari yang pertama, lapangan kerja. Lapangan kerja di sektor ini itu bisa menghasilkan apa saja. Nah, kayak gitu. Misalkan saya kasih contoh, jika pertanian kopi dan pertanian kopi ini memiliki kualitas kopi yang bagus, maka produktivitas atau kegiatan ini akan memunculkan lapangan kerja baru seperti tengkulak kopi misalkan. Nah, gitu. Lalu jika produktivitas kopi ini ditingkatkan, maka intensitas tengkulak kopi itu di dalam melakukan proses jual beli dia juga akan semakin intens. Nah, sehingga income-nya juga akan semakin banyak. Terus yang kedua, pertanian kopi ini nanti tentu jika ditingkatkan produktivitasnya akan mempengaruhi pabrik-pabrik kopi, yang mana nanti dia bisa membuat produk kopi yang diekspor keluar misalkan. Nah, padahal pabrik itu juga memiliki pegawai, sehingga pabrik itu nanti akan membuka lapangan kerja baru. Istilahnya peningkatan produktivitas kopi atau pertanian kopi akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pabrik kopi. Nah, pabrik kopi ini dinamakan sebagai sektor non-basis, sedangkan pertanian kopi ini dinamakan sebagai kegiatan basis. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, misalkan
ada warung kopi misalkan atau kafe. Nah, sehingga pertanian kopi ini juga akan membuka lapangan kerja baru di kafe-kafe di sekitar Tulungagung. Nah, itu yang ketiga. Nah, kafe-kafe yang semakin banyak, warung kopi tradisional maupun yang elit itu nanti akan sangat terpengaruh dengan peningkatan produktivitas perkebunan kopi atau petani kopi. Nah, selain itu nanti juga akan ada outlet-outlet seperti Janji Jiwa, Oh Kopi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sektor basis yang kita sebut tadi, sektor pertanian kopi ini, jika pemerintah mau memperbaiki sektor ini dan pemerintah mau untuk meningkatkan kualitas pertaniannya, baik itu dari sisi pembibitan, baik itu dari sisi pendampingan, dari sisi pemupukan, dari sisi pencarian pangsa pasar. Apabila para petani kopi ini dibantu oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan produktivitas pertanian kopi ini akan meningkat. Sehingga jika pertanian kopi ini kualitasnya meningkat dan produktivitasnya meningkat, maka itu nanti akan menjadi efek pengganda. Pada apa? Pada sektor non-basis. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sektor non-basis ini nanti kegiatannya juga akan semakin intens. Perputaran ekonominya akan semakin cepat, sehingga dia akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Nah, singkatnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari sisi lapangan kerja, di wilayah itu lapangan kerja yang terlibat dari berbagai sektor itu, yang paling terlibat itu sektor apa, yang paling intens itu bisa dikatakan sebagai kegiatan basis, atau bisa juga dari sisi pendapatan. Jika pendapatan di berbagai sektor itu dipetakan dan ternyata ada satu sektor yang paling dominan, nah itu bisa juga dikatakan sebagai kegiatan basis. Nah, tentu kegiatan basis dan non-basis ini pemetaannya harus secara berkala. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang dinamis dan pasar yang semakin berkembang, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan basis dan non-basis ini akan terus berubah. Nah, itulah kenapa pemerintah wajib memetakan sektor-sektor yang ada di wilayah kekuasaannya itu. Nah, itu singkatnya. Jadi istilahnya atau singkatnya, kegiatan basis ini dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Jadi ini lebih efisien. Saya buat ilustrasi lagi. Ini ada wilayah kota dan wilayah desa. Nah, kita kan sering melihat dua istilah itu. Sebenarnya istilah yang paling cocok bukan desa, tetapi wilayah belakangnya, wilayah pendukung, itu yang paling cocok sebenarnya. Nah, kegiatan basis ini rata-rata di wilayah kota ini rata-rata itu berada di sektor perdagangan, sektor jasa, angkutan umum, atau sektor di retail bisa. Nah, rata-rata kayak gitu di perkotaan ini, sehingga sektor ini rata-rata kegiatan basisnya ada di hilir. Nah, gitu. Kalau di desa atau wilayah belakangnya, rata-rata itu kegiatan basisnya itu berada di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Rata-rata di sektor hulu. Nah, inilah kenapa pemetaan oleh pemerintah setempat itu sangat perlu. Karena apa? Karena ini dapat menjadi acuan data kebijakan apa yang harus diambil wilayah itu agar wilayahnya sejahtera. Nah, kayak gitu. Jadi jika kita mengacu pada teori basis ini, sebenarnya mudah untuk mensejahterakan sebuah wilayah itu. Nah, yang paling sulit itu karena ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan di sana, sehingga pemerintah ini nggak fokus terhadap tujuannya. Nah, singkatnya gitu. Jadi
Kalau mengacu pada teori basis ini, maka pemerintah itu seharusnya memfokuskan kebijakan-kebijakannya untuk memperbaiki sektor basisnya saja dan fokus mengerjakan itu. Jika sektor basisnya fokus dikerjakan dan meningkat drastis, maka dapat dipastikan sektor-sektor non basis atau sektor penyangga nanti atau sektor yang terlibat dengan sektor basis, dia nanti akan ikut terangkat juga ekonominya. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya wilayah kota dan wilayah desa ini kayak gini. Wilayah kota ini dalam teori regional dia adalah wilayah inti. Terus ada desa. Desa ini adalah wilayah belakangnya atau wilayah penyangga, baik itu penyangga ekonomi, penyangga apapun itu, atau bisa juga dikatakan sebagai wilayah pemasok barang. Jadi wilayah-wilayah desa ini nanti akan memasok pasokannya ke kota. Barang-barang yang bisa diperjualbelikan itu dijual ke kota. Nah, di kota inilah nanti perdagangan akan muncul. Nah, singkatnya kayak gitu. Wilayah kota dan wilayah belakangnya. Jadi mereka saling terikat, saling mempengaruhi. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Bagi kalian yang menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa bantu share, like, dan subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.